Selamat siang, Pak. Perkenalkan nama saya Giralda Natalie Gultom dengan NIM 12S24051, di mana pada video presentasi kali ini saya akan menjelaskan quotes mengenai tugas pertama praktikum, yaitu mengenai data types dan class. Di mana berikut soal yang sudah diberikan, terdapat 5 soal. Beserta input dan outputnya, di mana saya sudah membuat quotes-nya. Di mana di sini soalnya yang pertama akan saya bacakan sampai soal kelima, di mana soal pertama itu mengenai integer overflow detection, di mana deskripsinya yaitu baca dua bilangan bulat bertipe integer. Program harus menjumlahkan kedua bilangan tersebut. Jika terjadi integer overflow, cetak overflow. Jika tidak terjadi overflow, cetak hasil penjumlahan. Di mana di sini dilarang menggunakan long, big integer, atau try-catch untuk mendeteksi overflow-nya. Di mana inputnya di sini ada soal 1A, spasi B, dan output yang keluar nantinya akan hasil penjumlahan. Di mana selanjutnya yaitu contoh inputnya soal 1, 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 7, 1. Contoh outputnya yaitu overflow. Di mana di sini juga ada contoh input kedua yaitu soal 1, lalu ada angka 1, lalu ada angka 0. Begitu juga dengan di sampingnya ada angka 1 lalu angka 0. Di mana contoh outputnya itu 2 lalu ada beberapa angka 0. Di mana di sini saya sudah menyertakan quotes-nya juga. Di sini kita akan menggunakan if else dan else if untuk mengerjakan codingannya untuk solve masalahnya. Di mana soal keduanya yaitu mengenai float versus double precision trap. Jadi deskripsinya di sini baca dua bilangan desimal. Jumlahkan keduanya menggunakan float. Jumlahkan keduanya menggunakan double, lalu hitung selisih absolut dari kedua hasil tersebut. Di mana outputnya itu harus ditampilkan dengan 6 digit di belakang koma. Inputnya itu soal 2 XY, contoh inputnya soal 2 0,1 0,2, contoh outputnya 0,000000. Yang kedua, contoh inputnya itu soal 2 spasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0,89, lalu spasi 0,11. Contoh outputnya yaitu 0,015625. Selanjutnya untuk soal yang ketiga mengenai primitive versus wrapper comparison, di mana deskripsinya itu baca satu bilangan-bilangan bulat n, lalu lakukan langkah berikut, di mana simpan n ke dalam objek integer A, salin nilai A ke integer B, tambahkan 1 ke A, lalu dibandingkan A dan B menggunakan operator sama dengan. Operator equals, di mana sini method equals, ketika kita input soal 3n, kita input lagi soal 3, 1, 2, 7, outputnya itu nanti akan sama dengan, lalu ada tanda titik 2, false, lalu ada equals false. Di mana contoh input berikutnya yaitu soal 3, 1, 2, 8, contoh outputnya sama dengan titik 2 false, equals titik 2 false. Nah, selanjutnya soal yang keempat yaitu mengenai string immutability and reference, di mana deskripsinya itu baca satu string S, lakukan langkah berikut, di mana di sini kita buat string A sama dengan S, buat string B sama dengan new string S, digabungkan string X-nya ke A, lalu dibandingkan A dan B menggunakan operator sama dengan. Di sini menggunakan metode equals tanda kurung, di mana ketika kita menginput soal 4 spasi S dan soal 4 spasi hello, outputnya itu akan keluar sama dengan titik 2 false, equals titik 2 false. Lanjut soal terakhir yaitu soal kelima, di mana ini mengenai parsing dan type safety, di mana deskripsinya yaitu baca satu bilangan bulat, satu bilangan desimal, dan satu boolean. Lalu dilakukan langkah berikut yaitu parse seluruh input ke tipe data yang sesuai, hitung integer dikali double, dan jika nilai booleannya adalah false, harus dikali dengan hasilnya dikali dengan -1. Nah, di sini dicetak hasil dengan 2 digit di belakang koma, dan dilarang melakukan casting manual antar tipe, di mana inputannya yaitu soal 5, spasi integer, spasi double, spasi boolean,
contoh inputnya yaitu soal 5 spasi 10 spasi 2,5 spasi false. Nah, di mana outputnya itu nanti akan minus 25,00. Lalu di sini merupakan aturannya, di mana aturan itu menggunakan Java, inputnya dari stdin, lalu outputnya harus sesuai dengan format dan jangan diubah struktur foldernya. Baiklah, di sini saya sudah membuat codes-nya, di mana yang pertama di sini kita buat import java.util.scanner lalu ada semikolon, di mana di sini itu gunanya untuk mengimport scanner untuk membaca inputnya nanti. Lalu di sini kita buat public class main. Ini tuh gunanya untuk mendefinisikan kelas utama. Lanjut, di sini ada public static void main, buka kurung string, lalu ada array args. Di sini itu adalah metode utama programnya nanti. Lalu lanjut, di sini ada scanner input sama dengan new scanner, buka kurung system.in. Ini tuh gunanya untuk membuat objek scannernya untuk menginput keyboardnya. Lanjut, di sini ada string soal sama dengan input.next, di mana ini tuh gunanya untuk membaca kata pertama untuk menentukan soalnya. Nah, di sini kita masuk ke metode if else-nya, di mana kita mempunyai 5 soal, jadi kita menggunakan if else. Yang pertama di sini kita membuat if soal.equals soal 1, integer a sama dengan input.next integer, lalu integer b sama dengan input.next integer, di mana artinya itu di sini kita mau mengecek apakah yang dijalankan oleh si soal 1 ini, di mana integer a itu kalau kita input berarti dia membaca integer pertama, lalu integer b kalau di input untuk membaca integer kedua. Lanjut, di sini ada if dan di sini ada argumen parameternya, di mana itu gunanya untuk mengecek kemungkinan overflow sebelum menjumlahkan nantinya. Di mana di sini kita juga membuat system out.println overflow dan system.out.println a tambah b, di mana gunanya itu adalah untuk mengecek overflow-nya tadi, dan jika dia overflow maka dicetak overflow, dan yang di bawahnya system out.print a tambah b, jika dia tidak overflow, jika dia aman maka dicetak hasil penjumlahannya. Nah, lanjut kita ke soal kedua, di mana soal kedua ini menggunakan else if, di mana di sini ada else if soal.equals soal 2, string xs sama dengan input next, string ys sama dengan input next, di mana artinya yaitu kita mau mengecek apakah soal 2-nya. Di sini kita memakai tipe data string, yaitu untuk membaca angka pertama sebagai string dan membaca angka kedua sebagai string. Nah, di sini kita lanjut ke float xf sama dengan float.parsed float xs dan float yf sama dengan float.parse float ys, di mana artinya adalah dia itu untuk parsing ke si floatnya 32 bit. Lanjut, di sini ada tipe data double, xd sama dengan double.parse double xs, double yd sama dengan double.parse double ys, di mana artinya itu untuk parsing ke double-nya. Ke double-nya itu 64 bit. Lanjut, di sini ada float, sum float sama dengan xf tambah yf, double sama dengan xd tambah yd, di mana artinya itu adalah di sini kita mau menjumlahkan dalam presisi float dulu, lalu setelah itu kita akan menjumlahkan dalam presisi double-nya, seperti permintaan soalnya tadi. Lalu di sini ada double div sama dengan math.abs, buka kurung sum double dikurang sum float. Artinya ini adalah untuk menghitung selisih dari absolutnya. Lalu dicetaklah si hasil 6 angka di belakang komanya tadi dengan sistem out.printf yang ini. Lalu lanjut kita ke soal ketiga. Di sini ada else if.
if soal dot equals soal 3, integer n sama dengan input dot next integer, di mana di sini soal 3 ini untuk mengecek apakah soal 3. Lalu setelah itu kita membaca integernya yang integer n itu. Lalu di sini integer a sama dengan n dan integer b sama dengan a. Di mana integer a sama dengan n ini itu ada auto boxing, jadi dari int jadi integer object. Nah, yang b integer b sama dengan a ini untuk B itu mereferensikan objek yang sama dengan si A tadi. Lalu di sini ada A sama dengan A tambah 1, di mana ini tuh membuat objek integer baru dengan nilai plus 1. Lanjut, di sini ada system out.println, di mana ini tuh gunanya untuk membandingkan referensi objeknya. Di bawahnya ada system out.println equals plus equals B, yaitu untuk membandingkan nilai objeknya. Lanjut kita ke soal keempat, di mana di sini tuh kita akan membaca string. Ini ada string s sama dengan input next, di mana di sini ada string a sama dengan s, yaitu dia a-nya itu menunjuk ke si string literal yang sama. Nah, lanjut ada string b sama dengan new string s, di mana ini tuh b membuat objek baru di heap-nya. Lanjut di sini ada a sama dengan a tambah x, di mana artinya itu string immutable, yaitu untuk membuat objek baru. Lanjut di sini ada sistem out println sama dengan baris ke-61, artinya itu adalah membandingkan referensinya. Kalau yang baris 62 ini artinya itu untuk membandingkan isi stringnya. Nah, kita lanjut ke soal terakhir, coach untuk soal terakhir, di mana di sini tuh kita yang ini untuk membaca mengecek soal kelimanya, seperti soal-soal sebelumnya dari soal 1 sampai soal 5 ini. Lalu di sini ada string, integer string sama dengan input.next. Di sini itu untuk membaca integer sebagai string. Lanjut di sini ada string double str sama dengan input next, itu untuk membaca double sebagai string. Lanjut di sini string bool str sama dengan input next, itu untuk membaca booleannya sebagai string. Lanjut di sini ada integer i sama dengan integer dot parse integer buka kurung integer str, yaitu di sini tuh gunanya dia untuk parsing ke integer. Di sini ada double d sama dengan double dot parse double. Di sini gunanya itu untuk parsing ke double. Lanjut di sini ada boolean flag sama dengan boolean dot parse boolean. Di sini artinya itu dia mau parsing ke double-nya. Lalu lanjut di sini ada double result sama dengan i kali d, di mana ini tuh untuk mengalihkan integer dan double-nya. Lalu di sini ada if flag-nya, terus ada result sama dengan min 1. Di sini tuh artinya jika booleannya false, yang ini yang baris ke-77, jika booleannya false, maka dikalikan hasilnya dengan minus 1. Lalu di sini ada sistem out printf percent dot 2f backslash n result, di mana di sini itu untuk mencetak dengan 2 angka di belakang koma. Lalu yang terakhir di sini ada input close, yaitu untuk menutup scannernya. Di sini saya akan mencoba untuk menjalankan programnya. Baik, di sini saya akan menjalankan programnya. Kita mulai dari soal pertama. Soal pertama akan saya coba input. Baiklah, hasil outputnya sama dengan yang ada di soal, yaitu overflow. Lanjut ke soal kedua. Kita coba input kedua dari soal kedua.
Sebentar. Baik, kita lanjut ke soal ketiga. Kita lanjut ke soal keempat. Menginput soal keempat, yaitu soal 4 spasi hello. Keluar outputnya sama dengan false equals false. Lanjut ke soal terakhir, yaitu inputannya soal 5, 10, 2,5 false. Dan keluar outputnya minus 25,00. Saya juga sudah mengcommit tugas saya di GitHub, Pak. Saya sudah commit hasil code saya ke GitHub, di mana pada praktikum kali ini saya mengalami kesusahan dengan output pada soal nomor 2, di mana inputannya yang untuk soal kedua itu soal 2 yang 123.457,89,011 ini tidak sesuai dengan outputnya yaitu 0,015625. Dimana tadi pada saat saya run soal kedua ini outputnya berbeda dengan output yang ada di soal. Output yang saya dapat itu 0,00000, sementara output seharusnya itu yaitu 0,015625. Berikut sekian hasil penjelasan dari saya mengenai praktikum pertama pemrograman berorientasi objek. Terima kasih banyak, Pak.